Untuk jika sudah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru pertama kali bergabung di channel saya, terima kasih saya ucapkan selamat datang. Bagi yang sudah berkali-kali bergabung, terima kasih masih tetap stay tune dalam channel saya, yaitu Ricky Wir. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk kita mendeteksi tekanan darah tinggi ya. Biasanya untuk orang-orang awam kesulitan sekali dalam pencegahan secara dini. Sehingga apa? Jika sudah terjadi maka akan berakibat fatal biasanya. Dan ini cara-cara untuk mengenali tekanan darah tinggi. Yang pertama, kalau tekanan darah Anda 130/80. Nah, kalau itu terjadi secara terus-menerus 3 kali atau berapa kali dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat, berarti segera periksa ke dokter. Karena apa? Jika dibiarkan, maka akan berakibat fatal untuk kedepannya. Untuk yang 130/80 ini memang sebenarnya bukan darah tinggi, namun tekanan darah segitu adalah sangat berpotensi untuk timbul awalnya tekanan darah tinggi. Dan yang kedua, potensi genetika alias keturunan. Biasanya kalau Anda sudah merasa orang tua atau ayah atau ibu, bahkan kakek nenek Anda sudah mempunyai darah tinggi, ini biasanya 80% akan menurun kepada Anda. Nah, memang kalau orang tua atau ya nenek kakek kita darah tinggi, itu memang sudah menjadi takdir. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya? Yang penting hindari konsumsi garam. Itu yang terutama. Sering berolahraga, hindari merokok, lalu hindari banyak stres. Dan yang nomor ketiga, sering kencing atau sering kembung di daerah perut. Kebanyakan biasanya darah tinggi ini sering dikait-kaitkan dengan adanya kerusakan ginjal ataupun diabetes. Memang benar dan tidak ada yang salah, karena kebanyakan darah tinggi kalau sudah minum obat terus-menerus, maka dampaknya akan mengakibatkan kerusakan pada ginjal sehingga mengakibatkan gagal ginjal. Lalu yang nomor 4, pandangan mata kita menjadi kabur. Nah, pandangan kabur ini biasanya disebabkan oleh adanya tekanan darah tingginya sudah terkena pembuluh yang ada di daerah mata. Sehingga apa? Pandangan mata kita akan kabur. Yang berikutnya, tadi sudah berapa? Yang kelima, ciri-ciri darah tinggi adalah adanya pusing yang terus berkelanjutan. Biasanya untuk orang-orang yang memiliki darah tinggi atau belum memiliki darah tinggi, kalau Anda merasakan pusingnya itu cekot-cekot ada di sini, itu ciri-ciri darah tinggi. Lalu apa yang Anda harus lakukan? Hubungi ke dokter. Itu yang penting. Karena apa? Pusing sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, pusing berkunang-kunang atau muter-muter. Kalau muter-muter biasanya darah rendah. Tapi kalau pusing cekot-cekot di sini atau di mana, itu berarti darah tinggi. Setelah kita sudah mendeteksi secara dini gejala darah tinggi, kalau sudah darah tinggi, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kurangi kadar garam yang Anda konsumsi. Itu yang terpenting, karena NaCl ini berpotensi untuk mengikat enzim dan ujung-ujungnya akan menumpuk kepada pembuluh darah, sehingga aliran darah di dalam pembuluh darah akan terhambat karena enzim tersebut. Dan yang kedua, tetap hubungi ke dokter. Kalau kita sudah punya darah tinggi dan kita sudah merasa bahwa kita pengidap darah tinggi, maka yang harus dilakukan tetap konsultasi pada dokter.
dokter boleh, perawat boleh. Karena saya juga sering dikonsuli oleh orang-orang terdekat saya. Kalau saya biasanya sering mengusulkan untuk pemberian obat alternatif, karena pemberian obat kimia itu akan berdampak ke depannya sangat panjang sekali, biasanya ke kerusakan ginjal, teman-teman. Saya di dalam video ini tidak memberikan promo atau tidak mendapatkan endorse dari promo siapapun. Namun yang pasti saya memberikan obat dengan cara herbal. Itu yang pasti, biasanya toga atau tanaman obat keluarga. Dan itu nanti bisa Anda dapatkan di video saya yang sebelumnya. Nanti akan saya beri deskripsinya yang ada di bawah. Lalu yang ketiga, jaga berat badan. Kenapa? Untuk obesitas ini biasanya sangat berpengaruh kepada kesehatan. Untuk orang yang obesitas itu sering sekali dan sangat rentan terkena segala penyakit. Jadi untuk diabetes, untuk darah tinggi, untuk apa-apa itu memang sangat berhubungan erat dengan obesitas. Cara menurunkan berat badan gimana caranya? Ada banyak cara. Diet, mengurangi kadar karbo. Jangan makan malam kalau di atas jam 7. Usahakan makan malam itu di bawah jam 7. Karena apa? Peristaltik pada usus akan bekerja keras walaupun kita sedang tertidur. Itu sebabnya. Jadi akan adanya kemelaran di dalam perut, sehingga mengakibatkan banyaknya terreproduksinya lemak secara banyak. Yang keempat, berhenti merokok. Jujur, saya adalah perokok, butuh waktu untuk berhenti. Namun kalau Anda sudah berhenti merokok itu sangat baik sekali. Memang agak susah. Bagaimana caranya? Sekarang di berita-berita yang terbaru ada klinik yang ada di dalam puskesmas poli berhenti merokok di Surabaya. Nah, mungkin bisa diberikan untuk arahan ke sana nantinya ya. Yang kelima, olahraga teratur. Saya sering melakukan olahraga, lari-lari, lalu sepak bola. Saya sangat suka sepak bola. Lalu olahraga saat malam. Ya situlah pokoknya. Pokoknya olahraga ya. Kalau kita melakukan olahraga, yang pasti kadar lemak yang ada di dalam tubuh akan berkurang, kalori juga akan berkurang, sehingga obesitas akan berkurang. Jadi sangat erat kaitannya antara olahraga dan obesitas. Mungkin sudah cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada teman-teman ingin menambahkan sesuatu yang lain, item-item lain, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah ini. Tetap terima kasih telah menonton video saya. Bagi yang belum subscribe, tetap subscribe. Tulisan subscribe yang merah itu di bawah. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih masih tetap stay tune dalam channel saya, yaitu Ricky Wir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.